Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, satu orang memimpin berdoa dulu. Rizky, memimpin berdoa. Abdul Salam. Nah, pimpin orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai pelajaran kita di pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan doa tadi semoga apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya memaafkan dulu Abdul Hamid Saifullah, Abdul Selan, Ahmad Yamin Senati, Ananda Aksor, Faris Sahrul Ramadan, Muhammad Sakif Sadar, Raihan, Rizky, Sakif Fatah. Alhamdulillah. Yang izin ataupun yang sakit, kita doakan semoga mereka sehat selalu. Dan bisa bergabung kembali bersama kita untuk melaksanakan aktivitas di sekolah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan belajar fikih dengan tema ketentuan sedekah, hibah dan hadiah. Sedekah, hibah dan hadiah. Sebelumnya, ada yang tahu tidak pengertian dari sedekah? Nih, sedekah, hibah dan hadiah. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, silakan menjawab. Apa sih pengertian dari sedekah? Sedekah. Kalau minggu lalu kita bahas tentang makan dan minum halal dan haram. Sekarang kita mau membahas tentang apa sih sedekah, hibah dan hadiah. Kalau sedekah apa artinya? Memberi. Hibah, sedekah itu memberi, hibah dan hadiah juga memberi. Tetapi ada kata lanjutannya, persamaannya sama, pengertiannya sama, sama-sama memberi. Memberi apa saja? Yang pertama, sedekah. Sedekah itu seseorang memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan mengharapkan ridho Allah. Nah, ini sedekah. Jadi sedekah itu kita memberikan sesuatu hanya mengharapkan ridho Allah. Sudah paham? Contoh, rizki. Contoh seperti rizki contohnya.
ketika Rizky mempunyai makanan, dia mempunyai makanan lebih nih, disedekahkan kepada sakit untuk mengharapkan ridha Allah. Supaya kenapa? Supaya nanti Allah mencatatnya sebagai pahala. Bagaimana kalau orang memberinya itu mengharapkan pengertian dari orang lain, penglihatannya berteriak, itu hukumnya bagaimana? Tidak boleh. Allah tidak menganjurkan kita itu bersifat riba. Dan lalu sifat ria itu tidak bagus untuk seorang muslim. Nah, sekarang hibah apa? Apa sih hibah? Hibah itu artinya memberikan juga. Memberikan apa? Seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat, dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Nih, contoh hibah. Hibah itu seperti tanah atau motor. Kita punya tanah lebih, kita hibahkan kepada orang yang mengurus pondok. Nah, itu hanya mengharapkan ridha Allah. Jadi kalau namanya hibah dikasihkan ke orang lain, maka tidak boleh lagi untuk diminta. Tidak boleh minta. Contoh ini, Sakif memberikan tanahnya kepada Dula Sela untuk dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat, mendirikan pesantren, mendirikan sekolah, mendirikan masjid untuk kebutuhan umat. Nah, maka Sakif tidak boleh mengambil kembali. Ya Sakif ya, karena sudah menghibahkan, sudah memberi kepada orang lain, itu tidak boleh lagi. Contoh seperti tanah ini, tanah kita punya nih. Tanah ini adalah dihibahkan oleh ada seorang donatur namanya Haji Latif, memberikan hibatan kepada kita untuk dirikan sekolah, pondok, pesantren. Maka tanah itu yang paling dihibahkan ini sesuatu yang menjadi amal jariah, menjadi pahala buat dia nanti. Dari apa kita katakan di sini yang baik, dia juga mendapatkan pahala. Hadiah. Nah, hadiah ini saya pikir kalian sudah paham. Hadiah seperti apa hadiah? Sakit? Semua kadang berisi. Nah, memberikan kado. Itu hadiah. Yani, apa sih hadiah? Hadiah ini memberikan sesuatu kepada orang yang berprestasi. Nah, ketika siswa itu berprestasi, maka dia mendapatkan hadiah. Hadiah itu secara cuma-cuma. Artinya, contoh Yamin di sekolah dia ranking 1. Nah, wali kelasnya memberikan hadiah berupa sepeda motor atau buku bacaan atau bolpen atau buku tulis, itu berupa hadiah. Untuk apa? Untuk membangkitkan dia lagi, lebih semangat lagi dalam belajar. Paham? Mulai? Paham? Ada pertanyaan? Kenapa kita harus belajar tentang sedekah, hibah dan hadiah?
untuk selalu bersedekah. Sedekah yang paling kecil adalah senyum. Ada pepatah mengatakan sedekah terhadap saudaranya adalah tersenyum kepada saudara adalah sedekah. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, maka sedekah itu dengan tenaga kita. Maksudnya gimana? Ketika ada tetangga kita kerja, kita pergi bantu dengan tenaga kita, bantu menyelesaikan pekerjaannya belum tuntas. Sedekah bentuk-bentuk sedekah saya pikir tidak tahu bentuk-bentuknya tahu. Ada yang tahu tidak bentuk-bentuk sedekah? Bagaimana bentuknya? Uang, emas, beras, belian. Nah, itu bentuk-bentuk sedekah. Yang penting memberikan sesuatu kepada orang lain itu mengharapkan ridha Allah. Jangan mengharapkan mungkin yang lain-lain. Hibah ini bisa jadi wajib, haram, makruh. Ini hibah nih. Wajib, haram, makruh. Nih, hibah ini menjadi makruh, haram. Hibah ini bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Nih, yang haram dulu, haram. Barang yang kita sudah beri kepada orang lain, aku perintah kembali. Paham maksudnya? Itu sudah berbentuk haram. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang meminta kembali atau mentahannya. Nih, kalau kita sudah memberikan hibah atau bangunan kepada orang lain, kalau kita ambil kembali sama seperti kita menelan kembali muntah yang kita makan yang kita muntah itu kita telan kembali. Itu mau tidak? Makanya kita sudah muntah, kita menelan kembali. Kira mau tidak? Pasti kita tidak mau. Makanya sesuatu yang kalau suatu saat nanti kalau kalian yang sudah jadi pengusaha semua, jadi ustaz, kiai, profesor, doktor, atau pengusaha kaya, seorang pengusaha terkaya di NTT, Rizky Mala. Nah, ketika sudah mempunyai uang yang banyak, dia membeli gedung yang mewah, dihibahkan kepada yamin untuk dikelola. Jadikan pondok pesantren kan, jadikan sekolah. Itu amal jariahnya itu akan mengalir ke rezeki juga. Tetapi akan berubah menjadi haram bila mana rezeki mengambil kembali hibahnya, bangunannya. Nah, itu tidak boleh. Itu Islam larang. Haram. Hadis sudah menjelaskan barang sesuatu yang sudah dihibahkan apabila diambil kembali maka seperti kita menalang kembali muntah kita tidak boleh ya. Paham? Jadi kalau punya harta banyak hibah kepada orang lain tidak boleh ambil kembali. Yang wajib ini contoh seperti suami memberikan nafkah kepada istrinya, itu wajib. Atau yang lain, apa lagi yang wajib? Memberikan makanan ke yatim, memberikan sedekah, hibah, memberikan makanan miskin, itu semua wajib. Dengan ketentuan mengharapkan ridha Allah. Yang makruh,
Makruh atau makruh? Makruh itu mengharapkan sesuatu dari orang lain. Contoh, Nanda berniat untuk menghibahkan bangunan itu kepada Dulus Selam, tetapi mengharapkan Dulus Selam itu memberikan sesuatu juga kepada Nanda, itu tidak boleh, akan berubah menjadi makruh. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ayolah bertanya. Kalau belum paham bertanya, jangan sampai nanti kalian makruh itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Terbalik. Kalau dilaksanakan, oh ya, kalau dilaksanakan dapat dosa, kalau tidak dilaksanakan tidak dapat dosa. Terbalik. Makruh itu dikerjakan dapat dosa, kalau tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Sudah paham Yamin? Ada lagi? Jadi misalnya Yamin memakan sesuatu yang makruh, kalau makan akan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Ulang? Paham? Hikmahnya dari ketika tema ini mendidik kita untuk menjadi lebih baik. Intinya. Yang kedua, selalu mengharapkan ridha Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu mengharapkan ridha Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah, sesuatu nanti di kemudian hari nanti, atau kita sudah kembali kepada Allah, ini yang menjadi amal jariah kita. Kan di dalam hadis ada 3 tuh, apa saja? Sebenarnya kalau sudah meninggal, semua amal perbuatan terputus. Apa saja yang 3? Anak soleh, amal jariah, ilmu manfaat. Salah satunya adalah amal soleh. Amal soleh itu di situ kan ada sedekah, perbuatan. Amal soleh adalah perbuatan. Berupa sedekah, hibah, mengharapkan Allah. Semua itu akan menjadi pahala kita di kemudian hari. Semua masalah terputus kecuali 3 saja. 3 itu yang menjadi teman kita di dalam kubur menuju akhirat. Kalau kita anak soleh, mendoakan orang tua. Nanti kalau punya anak, kita didik anak kita menjadi soleh, nanti mereka mendoakan kita. Amal jariah berupa sedekah. Kalau kita memberikan hal sesuatu yang berupa sedekah itu berupa niatnya untuk Allah, maka menjadi amal kita. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Ketika kalian punya ilmu, ajarkanlah kepada orang lain. Ketika sudah di guru semua nih, ada yang sudah di dosen, ada yang jadi guru dimanapun di sekolah asal kalian nanti, kalau sudah di guru, didiklah anak kalian, ada anak peserta itu dengan hal-hal yang baik. Oke, ada pertanyaan? Rizky? Pas? Rehan? Sakit? Mengerti? Mengerti? Mengerti. Sakit? Mengerti. Ada tugas?
kalian. Tugasnya tugas diskusi kelompok, bagi 2 kelompok. Berapa ya? Nah, satu sini, buat 3, 2 kelompok saja. Ayo di sini sudah. Satu sini. Itu diskusi berkelompok. Kelompok pertama kelompok pertama itu membahas tentang memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan sedekah, hibah dan hadiah. 2 kelompok ini, coba kalian rumuskan sesuatu yang bermasalah atau sesuatu yang memecahkan permasalahan terkait dengan sedekah, hibah dan hadiah. Coba kalian diskusikan. Setelah itu baru kalian menyampaikan hasil diskusi kalian. Bagaimana? Menurut kalian itu sedekah itu seperti apa? Menurut pandangan kalian? Waktunya 5 menit untuk diskusi. Tidak ada buku. Nah, menurut kalian itu sedekah itu seperti apa? Menurut kelompok masing-masing, sedekah seperti apa? Hibah seperti apa? Nah, nanti kalau didiskusikan, baru nanti kelompok kalian saling tanya jawab. Kalian kan semua kelas 3 nih, harus belajar untuk berdiskusi. Sedikit lagi sudah mau SMA. Belajarlah untuk menjadi orang yang kritis, orang yang vokal dan kelas. Carilah sesuatu yang permasalahan yang terkait dengan sedekah, hibah dan hadiah. Nanti kelompok 2 menyampaikan pendapat seperti ini. Nanti baru kita selesaikan. Diskusi Jamin. Kelompoknya sudah? Kenapa kita tuh harus bersedekah, harus memberikan hadiah, harus memberikan hibah? Itu kenapa? Itu kan harus diselesaikan. Mengapa? Diskusikan dengan teman-teman yang lain. Belajarlah untuk menjadi siswa yang aktif dalam kelas, belajar dari siswa yang kritis dalam
dalam kelas, kalau menjadi siswa aktif dalam kelas, nanti juga ilmu itu berkeliling juga. Kalau dalam kelasnya cuma tidur-tidur saja atau main-main saja, susah juga nanti. Harus semangat diskusinya itu. Sudah? Ayo, semangat. Lebih aktif lagi, lebih semangat. Untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Baik, sesuatu yang bermanfaat. Jadi kata ini pesan itu. Kalau sudah kelompok yang satu memberikan hasil diskusinya, dan kelompok yang satunya memberikan tanggapan, maksudnya pertanyaan atau usul saran.
Sedekah, hibah, dan hadiah. Sedekah adalah ketika memberikan kepada orang lain, tidak boleh baik dan hitam. Ketika ingin mengeluarkan apa yang ingin disedekahkan dengan ikhlas, disebutkan ayam disebutkan apa dalam sabda Nabi. Iya, barang siapa yang kembali barang hibahnya kepada orang lain, yang mengambil kembali barang hibahnya kepada orang lain, Sudah? kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Januari 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang yang pertama adalah sedekah. Menurut kami, sedekah itu diwajibkan kepada orang-orang yang mempunyai harta yang cukup untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, serta mengharapkan ridho Allah dan tidak mengharapkan imbalan. Yang kedua adalah hibah. Hibah adalah memberikan suatu barang atau milik seseorang kepada orang lain untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat dan tidak boleh diambil kembali. Yang ketiga adalah hadiah. Hadiah adalah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Maaf, mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara yang di sebelah. Ada pertanyaan di kelompok 1? Apakah ada pertanyaan? Ini ada. Apa pertanyaan? Jadi bagaimana kita bersedekah tapi mengharapkan imbalan? Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudara Abdullah. Jawabnya, sedekah yang mengharapkan imbalan itu seperti sama saja engkau makan nasi yang banyak, tiba-tiba kau sudah kenyang lalu kau muntah, setelah itu kau makan kembali kau punya muntah, seperti itu. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi. Apakah haram hukumnya atau Kalau hukumnya itu haram. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mendeskripsikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini, yaitu tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Menurut pendapat kami, sedekah itu adalah ketika kita memberikan kepada orang lain, kita tidak boleh begitu ketika ingin mengeluarkan apa yang ingin disedekahkan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hibah adalah ketika kita memberikan kepada orang lain yang membutuhkan untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Ketika kita sudah memberikan kepada orang lain, jangan diambil kembali, karena agama Islam melarang hal sedemikian. Karena dalam hadis telah disebutkan, barang siapa yang mengambil kembali barang hibahnya dari orang lain, maka sama saja dengan menelan kembali muntahannya. Hadiah adalah ketika kita memberikan kepada orang lain, maka jangan kembali. Mungkin itu saya bisa sampaikan.
adalah hukumnya adalah wajib karena ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Masya Allah, luar biasa. Semoga hasil diskusi kali ini menambah wawasan kita ya. Amin. Oke, terima kasih kepada kedua kelompok yang telah memberikan hasil diskusi kali ini menjadi wasilah ke depan untuk senantiasa memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Sedekah itu tidak berbentuk uang atau barang, berbentuk tenaga pun bisa. Dan ada pertanyaan itu, apa hukumnya kalau kita memberikan sesuatu itu dilihat orang lain? Hukumnya haram. Allah melarang kita untuk memberikan sesuatu mengharapkan melihat dari orang lain. Hukum riya itu tidak boleh. Dan memberikan sesuatu hanya semata-mata mengharap Allah SWT. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita hari ini dan di kedepannya. Oke, mari kita akhiri pertemuan kali ini kita melafazkan hamdalah dan doa ketua majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.